Orang-orang ini ikut pelatihan untuk buruh migran atau BMI. Mereka akan menghadapi bahaya dan mau menyiapkan diri. Mereka datang dari Cirebon, di mana 36.000 orang meninggalkan rumah untuk bekerja. Statistik menunjukkan dalam 6 bulan, 1.000 dari mereka akan disiksa. Tapi dengan pelatihan yang tepat, mereka mampu mengenali bahaya dan menghindarinya. Intinya menyadarkan BMI itu sendiri, karena BMI kerap kali mengalami kejadian-kejadian yang sangat merugikan, diantaranya itu kan pemerasan, pelecehan seksual, lalu perkosaan, juga tindakan-tindakan abuse atau tindakan salah, dan eksploitasi lainnya. Lebih aman, lebih lancar, dan mungkin saya lebih mengerti gitu. Lebih mengerti apa yang harus saya lakukan di negeri sana. Membuat saya yakin dan percaya gitu bahwa masih ada perlindungan yang lebih kuat untuk para TKW dan TKI. Majikan nih waktu nyuapin anak majikan tuh sisi. Tidak semuanya bernasib buruk. Hajah Fitriah pergi ke Arab Saudi 4 kali selama 6 tahun dan menikmati tiap perjalanannya. Masalahnya, semuanya untung-untungan. Apakah Anda bisa semujur Fitriah? Majikannya baik-baik semua sih, anak-anaknya juga nurut sama saya. Gitu, sudah seperti ibunya sendiri aja gitu. Kalau manggil juga kadang-kadang mama ke saya gitu. Politisi, pengacara, polisi, dan juga buruh migran harus lebih sadar akan pokok persoalannya. Mari perhatikan apa yang telah kita pelajari dari video ini. Warung sering digunakan oleh pelaku perdagangan manusia untuk mengincar remaja. Mereka menawarkan cicilan untuk membeli barang mewah, lalu menjerumuskan gadis-gadis ini ke dalam pelacuran. Pemerintah dan LSM membangun penampungan untuk membantu korban melarikan diri. Berikut adalah beberapa tips mengenai apa yang harus dilakukan jika Anda kesulitan. Jika Anda dieksploitasi atau disiksa, berusahalah untuk kabur. Jika Anda berada di luar negeri, pergilah ke Kedutaan Indonesia. Anda punya hak untuk segera meninggalkan rumah majikan. Anda tidak harus tinggal di rumah majikan kalau Anda diperlakukan tidak manusiawi. Lalu, laporkan diri Anda ke kepolisian terdekat atau pergi melapor ke Kedutaan Besar Indonesia di negara tersebut. Kalau kamu sampai kerja di luar negeri, jangan sampai melarikan diri, sampai cari di mana-mana, carilah kedutaan gitu. Saya bilang gitu. Pasti kamu walaupun nggak punya uang, pasti bisa pulang di Indonesia lah. Yang penting sabar gitu. Saya bilang gitu sama kawan-kawan saya. Jika Anda di Indonesia, telepon polisi, hubungi dinas sosial atau cari LSM. Cari tahu kemana Anda akan dikirim. Tolong daerah asal memberikan informasi sebelum warganya datang ke kota Batam. Inilah Batam. Ceritakan tentang Batam. Bagaimana kerasnya Batam. Bagaimana nanti Anda dijual di kota Batam. Dikirim ke luar negeri itu hanya sebuah janji. Jangan migrasi untuk kerja sebelum Anda berusia 18 tahun. Jangan terbujuk tawaran pinjaman uang, bisa saja ini merupakan perangkap. Jangan ambil keputusan sendiri, diskusikan dengan keluarga Anda. Saya pesan kepada orang-orang tua, ya, tolonglah, cukup anak saya yang jadi korbannya, jangan anak-anak yang lain, jangan anak-anak yang lain. Tolong orang-orang tua itu jaga anaknya baik-baik, lindungi anak-anaknya baik-baik. Walaupun juga saya sangat-sangat melindungi anak saya, sangat menyayangi anak saya. Jika Anda dipaksa untuk menyuap petugas, berikan buktinya kepada atasan mereka. Jika Anda kecelakaan, Anda sebaiknya klaim ke asuransi. Akhirnya, bagaimana caranya mengenali pelaku perdagangan manusia atau trafficker? Sponsor adalah trafficker jika mereka membohongi pekerja mengenai pekerjaan dan kondisi atau memberi dokumen palsu. Agensi menjadi trafficker
jika mereka mengurung perempuan atau memaksa mereka melakukan pekerjaan lain, khususnya pelacuran. Pejabat pemerintahan adalah trafficker jika mereka memalsukan dokumen, tidak mengacuhkan pelanggaran rekrutmen atau buruh, atau membantu seseorang melewati perbatasan secara ilegal. Majikan menjadi trafficker jika mereka memperlakukan bawahan mereka secara tidak layak, menahan mereka dalam jeratan utang, atau memaksa mereka bekerja. Pemilik rumah bordil yang memaksa perempuan ke dalam pelacuran, mengurung mereka, atau mempekerjakan anak di bawah 18 tahun adalah trafficker. Dan kerabat menjadi trafficker ketika mereka menjual anak atau menerima bayaran sebelum anak mereka bekerja, yang memaksa mereka ke dalam jeratan hutang.